brother and sister. Inilah acara Swear, Speak Up with Ernest. Dan di Pantai Leli dengan latar belakang objek wisata Batu Termanu, landmark pariwisata Kabupaten Rotendao. Kita akan berbincang untuk kali ini bersama seorang guest kita di acara Speak Up with Ernest. Yang ada di samping saya ini adalah Mas, kalau trennya, viralnya Bams Bajalan Gila ya. Iya. Tetapi sungguh nama aslinya itu panggilannya Bams, tapi nama aslinya Bambang Basuseno ya. Iya. Kalau bicara tentang dunia pariwisata di Rotendao dan berbagai destinasi, mungkin banyak sudah tahu ada satu tour planner ya. Begitu ya, yang diberi nama Bajalan Gila. Nah, inilah orang yang adalah kreator, yang adalah founder dan juga sekaligus owner daripada yang namanya tour planner Bajalan Gila. Selamat sore. Selamat Mas sore. Bams. Oke, karena latar belakang kita alam, maka ada bunyi-bunyian alam yang bisa menyertai perbincangan kita. Tapi inilah alam, kita kembali ke alam untuk memperbincangkan banyak hal. Nah, kita ingin berbicara lebih khusus tentang tour planner Bajalan Gila. Dan inilah narasumbernya, speak up-nya. Karena beliaulah yang menemukan ide, yang found ide, yang kemudian membuat ide itu menjadi sebuah tour planner yang sudah sangat terkenal. Langsung saja, Mas Bro. Terima kasih, bisa, Kak Ernest. Yang pertama dulu, kenapa namanya Bajalan Gila? Apakah ditemukan oleh orang-orang yang dalam tanda petik gila? Jalan gila, bisa juga, itu bisa juga satu jawaban juga, tapi bukan jawabannya inti. Bajalan Gila itu nama, sebenarnya selentingan nama yang sebelumnya sudah banyak orang yang berkata seperti itu. Karena apa? Karena saya melihat saya hobinya jalan-jalan keliling ya Indonesia atau keliling NTT bahkan keluar. Jadi teman-teman kantor saya ataupun teman-teman sesama tukang jalan melihat kok kamu tuh bisa kerja, bisa jalan-jalan, gimana gila bajalan begitu kalau kebalikannya. Akhirnya mereka bilang lu bajalan gila terus, atau lu gila bajalan. Iya, saya balikin. Setelah itu saya lihat, saya dengar kok nama itu kok enak ya untuk dijadikan semacam brand ya. Brand. Nah, ada teman saya yang mengusulkan tentang mengelola pariwisata. Dia senior saya, dia tour planner yang sudah internasional. Dia yang menyadarkan saya untuk bagaimana kalau bagaimana kalau kamu melihat Rote itu, yang saya sudah mendengar Rote dengan banyak kelebihan objek wisata ataupun kemajuan wisatanya. Kenapa kamu tidak mencoba kelola tempat wisata di sana? Kamu mengajak orang dulu ke sana. Jika orang sudah berhasil ke Rote, kamu yang memanage mereka ke Rote, sampai tiba di Rote, ataupun bagaimana orang bisa ke Rote itu bagaimana. Mungkin kamu sebagai corongnya, atau mungkin kamu yang akan mengatur mereka hingga tiba ke Rote. Boleh tahu yang teman yang memotivasi Mas Bams itu? Teman yang memotivasi saya itu ada tour planner saya, teman dia juga tour guide, tour leader, namanya Halim ya. Dia sempat ngomong ke saya dulu. Dia orang NTT atau? Bukan, dia orang luar. Iya. Dia orang luar. Dia yang menyentakan waktu kita satu perjalanan. Itu persisnya di mana beliau? Saya lupa, kalau nggak salah itu dia ngomongnya waktu kita lagi santai-santai hari terakhir di Jepang ya. Di Jepang ya. Waktu itu di Jepang. Dia ngomong, Pak Bams, itu saya lihat di Rote kok bagus sekali, mulut seribu nembralannya. Kenapa Pak Bams nggak coba bikin tour planner ya, gitu. Saya bahasa itu saya terngiang, mengganggu terus sampai akhirnya saya masuk. Itu sekitar tahun berapa tuh Mas Bams? Kalau nggak salah 3 tahun lalu ya. 3 tahun lalu ya, 2017. Tur ke Jepang bareng teman-teman juga, teman-teman Bajalan Gila juga sih. Yang gila bajalan juga ya. Semisal siapa yang gila bajalan di Rote yang bisa jadi partnernya Mas Bams itu? Kalau partner gila bajalan, kalau untuk di Rote ini teman saya Ari Sidin, Kak Amar Baco, Kak Iqbal, Kak Ananingsi, Kak Rian Montong juga, Kak James Malela, gitu teman-teman gila jalan di Rote. Satu lagi ini kan kita mau mengulik sejarah Bajalan Gila.
Saya ingin tahu teman-teman siapa yang melebeli Mas Bams dengan gila baja atau bajalan gila tuh? Ya mereka teman-teman saya di Rote sini. Iya, ya mereka Rote. seperti ya tadi saya sebut nama-nama mereka tadi itu. Itu yang melebeli, menstigmakan Mas Bams itu gila bajalan. Gila atau bajalan. Oh, terus kemudian kembali ke Rote, ide itu 2017 mengganggu pemikiran Mas Bams. Kapan kemudian mulai merintis, merealisasikan ide itu? Setelah saya pulang itu kalau nggak salah kita pulang dari Jepang bulan Mei. Di akhir penghujung 2017 saya sudah berpikir Untuk merealisasikan, make it true ya. Make it, mau buat itu jadi hal yang nyata ya. Tidak hanya sekedar gaung konsep atau apa. Iya, Jadi iya. saya mulai mengatur, saya mulai merencanakan, melihat ataupun menggali lebih dalam tentang apa yang ada di Rote. Tetap juga berkoordinasi, berkomunikasi dengan teman yang Oh iya, Mas Halim itu. Mas Halim karena dia yang senior saya, dan dia bagaimana introdusir ide itu. introduce ide itu ke saya, ke dalam pikiran saya itu. Akhir-akhir 17-an, 2017. Ya, akhir 2017 mau awal 2017 akhir saya sudah semakin matang. matang dan kalau nggak salah di bulan-bulan November Desember saya Bulan-bulan segini launch ya, November 2017 Desember saya launching bajalan gila. Saya mulai perkenalkan brand image bajalan gila lewat itu. media sosial. Ya, tentunya saya menggunakan media sosial sebagai partner kerja saya, berbisnis saya untuk mengembangkan bajalan gila Tapi itu. persiapan sampai launching itu seperti apa, Mas Bams? Dulu saya masih buat semacam flyer ya, dibuat secara digital maupun brosur offline-nya yang saya bikin. Tempo hari saya berani nabrak sekaligus tidak hanya destinasi Rote, Kak. Iya. Saya langsung nabrak destinasi Sumba, Flores dan Labuan Bajo. Kebetulan sudah ada pengalaman saya ke Flores maupun Labuan Bajo sudah ada dari sejak tahun 2011, 2012 udah ya. Saya coba berani karena pengalaman saya tempo hari juga melihat teman saya lagi senior saya ya, namanya Mas ada satu, dia punya backpacker, dia punya akun blogger namanya backpacker. Dia yang juga memotivasi saya jadi untuk bisa kembangkan semacam bisnis jalan-jalan di. Oke, jadi persiapan lokal yang dilakukan seperti apa? Tapi anyway pada saat itu masih sendiri atau sudah ajak 1-2 teman untuk mempersiapkan bajalan gila ini? Tempo hari saya punya awalnya bajalan gitu, saya sempat punya partner satu, tapi tidak lama. Dia yang merancang dokumen materi promosinya. Tapi dia di Kupang karena kesibukan dia bekerja dan terakhir dia pamit mau menikah. Akhirnya saya melanjutkan bisnis ini sendiri. Oke. Singkat kata di launching akhir November ya? 2017. Kemudian setelah di launching itu ada yang mulai order atau ada yang mulai tempo hari malahan untuk order job pertama saya itu yang saya ingat adalah Labuan Bajo. Labuan Bajo langsung. Bukan Rote ya? Ya. Tempo itu saya ada Labuan Bajo dan itu tempo hari adalah ada satu keluarga ya dari Jakarta ya. Keluarga dari Jakarta, mereka pengen jalan-jalan ke Labuan Bajo tepatnya di Januari saat musim hujan ya? Angin badai di Rote kalau tahu kan karena tahu kalau di Rote gimana. Tapi bersyukur waktu itu Labuan Bajo tuh dia tidak seperti Rote yang terbuka lautnya, yang tidak terkena imbas dampak dari musim barat hujan ya. Jadi tiap hari saya masih koordinasi dengan ada tim saya di Labuan Bajo. Kebetulan saya punya banyak kenalan kayak pengelola wisata juga ya, pemilik perahu, pemilik travel juga. Saya tanya gimana cuaca di sana, kondisi di sana. Soalnya terakhir saya ke Labuan Bajo 2005 masih enak, masih baik, sudah enak, masih baik, fasilitas sudah bagus di sana, kapal-kapal sudah mulai modern, canggih. Saya baru mau datang lagi ini nih. Jadi akhirnya juga bisa nge-hire keluarga ini. Ya akhirnya. Saya kasih jawaban mereka, oke, cuaca baik dan kita bisa landing di Labuan Bajo kalau nggak salah Januari 2018. Itulah tamu perdana saya di Labuan Bajo, bajalan gila. Setelah itu kembali ke Rote, mulai ada yang minta. Setelah itu melihat postingan-postingan saya di sosial media baik itu Instagram maupun Facebook,
ataupun blog yang saya buat, mereka mulai lihat, mulai tanya-tanya Rote, apa yang bisa kita lihat di Rote, apa atraksi apa yang bisa kita lakukan di Rote, bagaimana dengan budaya lokalnya. Mereka tertarik dengan Tupiti Ilanga, Sasando, dan segala macam yang menyangkut Rote. Akhirnya saya mulai menyusun paket Rote yang lebih sempurna lagi, lebih komplit lagi. Lebih. Kemudian tamu pertama di hire ke Rote. Tapi pertama mungkin lupa. Itu sekitar awal 2018. Setelah dari Labuan Bajo sudah mulai banyak. Januari, Februari mungkin masih sepi karena hujan, mulai Maret sudah mulai meningkat. Kalau nggak salah tamu untuk Rote yang tamu besar itu adalah saya dikontak sama Kementerian Pariwisata Indonesia. Tempoh hari dari Pesona Indonesia. Mereka pingin bikin promosi wisata NTT khususnya di Rote. Jadi mereka itu bekerja sama dengan agent. Jadi dengan agent yang menyediakan para blogger, para influencer yang notabene sudah terkenal ya mereka ya. Jadi influencer itu orang yang sudah terkenal, video traveler juga. Gitu. Jadi mereka melakukan apa saja pasti orang lihat dan ingin melakukan seperti mereka. Itu influencer seperti jadi Pesona Indonesia bekerja sama dengan agensi Jakarta. Mereka mau mempromosikan Rote. Jadi mereka kebetulan tahu Mas Bams saya, jadi mereka kontak. Jadi deal dengan mereka untuk deal itu adalah kalau nggak salah bulan April tahun 2018 itu. Datangnya dalam jumlah yang banyak timnya? Mereka dalam jumlah yang besar, kurang lebih 4 orang influencer, 1 orang travel blogger. Jadi 5 orang tambah kru kurang lebih 10 orang, jadi 15 orang. Tim besar yang ditangani oleh saya, dan puji Tuhan, syukur alhamdulillah saya dan juga teman-teman saya yang tadi saya sebutkan, Kak Ari dan lainnya pada posisi itu teman-teman sudah mulai tetap mengajak teman-teman. Saya mulai mengajak teman-teman untuk membantu saya waktu itu, karena saya pikir kalau saya meng-hire 15-20 orang tim sendiri besar agak kerepotan ya. Misalnya tim dari pusat saja, Kementerian Pariwisata saja sudah sekitar 15 orang. Saya harus di sini mengatur yang tim lokal seperti driver, harus yang akomodasi lainnya, saya meminta teman-teman saya untuk membantu mengendalikan. Oke. Dan seterusnya semakin banyak memakai jasa Mas Bams, Berjalan Gila dan teman-teman teman-teman dan lebih besar lagi. Sampai di titik saat sekarang Berjalan Gila sudah semacam jadi satu referensi lah untuk berwisata ke Rotendao maupun di luar Rotendao kan. Tetap konsepnya tidak cuma Rote ya Mas Bams. Kemudian apa perasaan Mas Bams pada kondisi sekarang? Kan dari awal itu tidak membayangkan bahwa kemudian Berjalan Gila bisa menjadi lebih besar, lebih dipercaya orang. Perasaan saya saat ini tentunya saya merasa senang bangga tentunya bangga dalam artian apa, karena saya yang berada di Rote, yang bukan putra asli daerah Rote, bisa berbuat sesuatu, memberikan kontribusi untuk mengembangkan Rote dari sisi pariwisata, dari segi pariwisata. Apalagi saat ini pariwisata menjadi prime mover, lokomotif bagi pembangunan di Kabupaten Rotendao maksudnya seluruh Indonesia. Jadi leading sector pariwisata. Jadi saya harus punya komitmen bahwa sekali saya terjun di dunia ini, saya harus betul-betul profesional, total, komit, fokus, dan harus benar-benar bisa diandalkan. Mas Bams, kemudian percaya tidak dari apa yang Mas Bams lakukan terhadap pariwisata Rotendao, kemudian pemerintah melihat itu dan sekarang Mas Bams menjadi bagian dari Dinas Pariwisata yang notabene adalah teknis untuk pariwisata di Rotendao. Banyak bersyukur saya
karena dari usaha dari sepak terjang yang saya lakukan, saat ini saya sudah tergabung atau saya sudah dipercaya oleh pimpinan tertinggi di Rotendao untuk bergabung di Dinas Pariwisata, dan saya ditempatkan di bidang promosi dan pemasaran. Tidak pernah membayangkan ya? Saya tidak pernah membayangkan, karena selama ini hampir kurang lebih 14 tahun di Rote. Saya sudah punya pekerjaan PNS. Sudah beberapa kali saya mutasi di beberapa OPD yang mungkin agak bertolak belakang dengan hobi saya. Tapi namanya hobi, meskipun saya ada di mana saja, tetap hobi dijalankan, ya kan? Dan saat ini banyak yang teman-teman bilang, oh ini udah pas nih Pak Bams nih, ada di bidang promosi. The right man on the right place. Itu di lain pihak saya bersyukur, tapi di lain pihak menjadi tantangan juga. Tantangan ya. Sedikit beban, tapi beban itu saya tidak mau ambil sebagai sesuatu yang memberatkan saya untuk bisa berjalan, untuk maju, tapi saya menjadikan itu tantangan. Tantangan artinya apa? Di muka terpacu lagi. Di muka jika ada satu batu, saya harus bisa melompat lebih lagi dari itu batu yang sebagai penghalang dari tantangan saya. Jadi saya harus bisa mendudukan apapun di depan saya. Mas Bams, selain meng-hire, memfasilitasi wisatawan dalam negeri maupun luar negeri yang datang ke Rote, Bajalan Gila ini apa partisipasi artinya atau kontribusinya, kemitraannya bersama pemerintah Rotendao mungkin dalam berbagai event? Kalau kontribusi contohnya mungkin kita di sini, tim saya tidak hanya meng-hire tamu, tapi kita punya program yang tidak terencana. Setiap bulan itu kita mencari destinasi baru, kita searching, kita browsing destinasi baru, karena saya melihat di Rotendao ini kita kaya, alam kita kaya. Tapi untuk kita mengangkat dia menjadi suatu objek wisata untuk orang menarik, untuk membuat orang tertarik ke situ, memang berat. Itu bukan berat ya, harus ada punya satu strategi dan perencanaan. Ya, jadi kita teman-teman saya Bajalan Gila coba punya semacam proyek jalan-jalan setiap minggu untuk mencari destinasi baru. Sebagai referensi, tempat mana saja yang hasil huntingan dari Bajalan Gila yang kemudian menjadi objek wisata dikenal masyarakat? Hasil huntingan kita yang paling viral itu adalah Pantai Inaoi atau Pantai Tolanamon. Tolanamon ya, itu Pantai Tolanamon. Hasil huntingan saya dan juga teman-teman, dan juga ya itu awal kita pergi itu saya diajak sama Mas Ari ya. Pak Bams, itu loh ada tempat saya mancing sama kakak saya mancing. Tapi saya juga lihat itu kayak bagus untuk Mas Ari ini di Rote sini. Ada Mas Ari. Tapi itu kita bagus tuh kalau kita jadikan itu promosi. Soalnya dia ada seperti cekungan pantai yang pasir putih dan laut hijau Tosca, itu kayak hidden surga, hidden paradise, surga tersembunyi. Yuk kita ke sana. Waktu itu kita pergi kalau nggak salah masih 2017. 2018 kan itu kita sudah menjalankan jalan-jalan ini dengan komunitas menemukan. Ini sudah menemukan sebelum brand Bajalan Gila ini terbentuk ini. Jadi kalau nggak salah dari Januari itu kita pergi ke sana. Memang tempatnya bagus sekali, indah sekali di Pantai Inaoi. Mungkin sudah terkenal ya Pantai Inaoi itu saat ini sudah sangat terkenal. Kemudian melalui hasil publikasi dan lain-lain, Inaoi menjadi viral sampai saat sekarang. Oke Mas Bams, apakah Bajalan Gila tim masih punya mimpi-mimpi untuk Rotendao, untuk pengembangan dunia pariwisata Rotendao? Dan kalau ada, seperti apa mimpi yang mungkin belum terrealisasi, masih perlu diperjuangkan? Ya, mimpi saya yang ingin saya aplikasikan melalui Bajalan Gila, saya ingin orang atau wisatawan datang ke Rote tidak hanya untuk melihat keindahan alamnya saja, tetapi orang juga bisa menyentuh sampai ke sisi kebudayaannya, seni budayanya. Karena kita punya seni budaya lokal yang sangat kaya. Yang kedua, saya ingin di mana saya dan teman-teman saya Bajalan Gila hadir di satu lokasi wisata,
saya ingin lokasi wisata itu maju. Maju dalam artian dia mulai awal dibuka, dia menata diri, dia berkembang dan dia berkelanjutan dan dia bisa memelihara dirinya sendiri tempatnya. Itu mimpi-mimpi saya ke depan. Jadi tidak hanya menemukan tempat wisata, tapi menjadikan tempat wisata itu menjadi eksis ya. Eksis yang ke depan bisa berdampak, manfaatnya ada, dampak ekonominya ada untuk masyarakat sekitar dan lain. Kita kan sementara syuting nih di Pantai Leli yang objek wisata ini juga belakang ini jadi viral dan dikunjungi banyak teman. Ada kontribusi juga dari teman dan partisipasi juga dari teman-teman Bajalan Gila dalam mengembangkan Pantai Telindale dan Leli dan sekitar. Pantai Telindale dan Leli ya, ini sudah kerja bersama. Saya Bajalan Gila dan juga di teman-teman dari Dinas Pariwisata. Pantai Telindale boleh kita cerita adalah, kalau saya cerita itu adalah semacam kegiatan inisiatif kita dari dinas, karena tempo hari kita terdampak pandemi di dinas kita RT sudah tahu ya, mungkin kita semua habis stagnasi ya, kita nggak ada kegiatan apa-apa di kantor. Kita work from home, boring lah. Jadi sama pimpinan saya, pimpinan di dinas, kepala dinas kebudayaan dan pariwisata, kita coba membuat beberapa pilihan-pilihan kegiatan. Nah, di sini ada kegiatan inisiatif, salah satunya membersihkan Pantai Telindale. Ya, Pantai Telindale. Waktu kita bersihkan, kita kurang lebih 20 orang. Kita mengajak warga. Tempo hari warga yang datang membersihkan pun tidak banyak, karena mungkin mereka pesimistis dulu. Nah, mereka pesimistis. Ini dari dulu begini, mau dibuat apa lagi? Apa yang ada dalam pikiran Bambang dan kawan-kawan? Kok mau seberapa bagusnya pantai ini? Kok hanya begini-begini saja? Tapi sekali lagi saya bilang sama teman-teman, kita tidak boleh pesimis. Kita harus menjadi apa ya? Contoh dulu. Kita harus memberi contoh dulu kepada warga sekitar bahwa mereka itu sebenarnya punya potensi yang harus digali, yang harus dikembangkan, yang harus diangkat. Dan kita Dinas Pariwisata harus membantu. Jadi ini konsepnya sudah Dinas Pariwisata dan Bajalan Gila. Kolaborasi lah ya. Oke Mas Bams, kita sedang berbicara di Speak Up Ernest Suwer yang bisa disaksikan melalui RSU Channel. Dan apa yang Mas Bams dan teman-teman Bajalan Gila bisa sampaikan kepada masyarakat Rotendao, pemuda-pemudi dan siapa saja yang dalam tanda petik punya hobi bajalan? Semua sekarang yang namanya bajalan ini adalah bukan sesuatu lagi yang orang bilang hobi mahal atau apa ya. Semua bisa lakukan. Bahkan kita bisa lakukan ini yang tidak jauh dari tempat kita. Jalan-jalan lokal di Rote ya. Bagi para pecinta jalan-jalan, saya ingin mengatakan atau berpesan bahwa hobi jalan-jalan tidak hanya datang dan melihat saja terus selesai dan selesai. Apa yang harus dilakukan setelah yang jalan-jalan? Bisa dilakukan jalan-jalan adalah mendokumentasikannya, mempublikasikannya, membantu tempat itu menjadi lebih dikenal orang. Dan jika sudah dikunjungi orang, apa yang kita lakukan? Kita memberi lagi pesan ke orang bahwa jagalah alam kita, jagalah kelestarian alam kita. Jangan sampai dengan hobi jalan-jalan ini bisa membawa apa ya, satu hal negatif, mungkin berdampak misalnya adanya vandalisme atau kerusakan alam, kerusakan alam, vandalisme ataupun orang tidak tertib membuang sampah tidak pada tempatnya. Itu masih ada sampai saat ini. Oke. Teman-teman di Bajalan Gila Tim berapa orang sekarang? Saya kalau Bajalan Gila Tim banyak sebenarnya, cuman yang aktif saat ini kurang lebih ada. Saya sedang kembangkan dengan konten kreator ya. Iya, kayaknya video yang saya mau lihat itu kayak apik sekali, asik jadi sekali. Konten kreator kita kurang lebih ada sekitar 12 orang, 12 sampai 15 orang. Dan profesional sekali. Ya, profesional sekali. Saya sangat salut dengan teman-teman saya. Jadi apapun destinasi yang kita kunjungi tanpa dokumentasi yang baik dan publikasi, tidak banyak orang yang tahu. Benar. Jadi saya sangat berterima kasih
atas dukungan teman-teman tim yang membantu memberi support dukungan kepada saya. Dengan label Bajalan Gila ini kita sama-sama bahu-membahu membangun pariwisata Rote. Mereka dengan keahlian mereka masing-masing. Jadi tim saya itu kalau mau dibilang cukup lengkap. Mulai dari make up artist, ada Coco James yang sangat low profile dan sangat profesional. Saya sangat salut Coco James, terima kasih banyak. Dan juga video dokumentasi ada Kak Ari, Kak Amar Baco, Kak Iqbal yang sangat solid bekerja, membuat konten-konten yang sangat kreatif, yang banyak membantu saya untuk mengembangkan pariwisata. Juga ada teman-teman saya yang saya bilang mereka bukan profesi model sih, tapi karena dengan keseringan saya mengajak mereka masuk ke dalam video konten, hanya mereka menjadi model langganan Bajalan Gila. Ada Kak Grace, ada Ratni, ada Kak Sherling Gebu, ada Kak Cika, Dian, masih banyak lagi. Jadinya sudah melibatkan banyak orang ya. Melibatkan banyak orang, kita seperti satu keluarga, satu tim keluarga. Jadi ini mereka sudah tanya-tanya ke saya, Kak Bams, kapan nih bikin konten lagi, kapan jalan-jalan, sudah kangen nih, udah lama nggak jalan-jalan, gitu-gitu ya. Oke, siap, nanti pokoknya informasi saya langsung update, kita langsung jalan. Oke, terima kasih Mas Bams untuk kesempatan bincang-bincangnya, teruslah berkarya, berkolaborasi untuk mengembangkan dunia pariwisata Rotendao dari berbagai sektor, baik dari sektor swasta melalui Bajalan Gila maupun dalam posisi sebagai ASN yang diberi kepercayaan untuk mengelola pariwisata melalui perangkat terkait. Sukses untuk Bams. Puaskah mimpi Mas Bams menjadi nyata ketika dikompori oleh Mas Halim? Oh iya, sangat puas sekali. Itu berterima kasih kepada Mas Halim. Berterima kasih Mas Halim. Mas, satu lagi nama yang saya tempat, Mas Yuda Ashari. Dia adalah juga seorang blogger, travel blogger. Dan mereka mengetahui perkembangan Bams. Mereka tahu karena mereka memotivasi saya. Terima kasih untuk Mas Halim, Mas Yuda Ashari, itu punya cerita yang unik. Mas Yuda ke Rote juga banyak cerita unik. Dan satu lagi, jika saya boleh bukan berpesan ya, saya punya ada semacam jargon baru berwisata di Rote. Yang kemarin saya dan teman-teman menciptakan, karena selama ini kita sudah berdampak COVID, jadi kita pariwisata kita akan ada sedikit penurunan, dan dulu kita dihimbau untuk di rumah saja. Saat ini saya membalikkan lagi untuk mengajak ke teman-teman para pecinta jalan-jalan maupun wisatawan yang ke Rote, backpacker dan lainnya, pecinta jalan-jalan. Saya punya jargon baru yaitu hashtag ke Rote saja. Ini yang saya ucapkan, yang saya tanpa saya spontan karena saya merasa kita sudah boring di rumah dengan di rumah saja. Jadi saatnya kita harus bangkit, bangun pariwisata kita tata kembali pariwisata kita bikin satu ajakan, jargon kita ke Rote saja. Tentu dengan memperhatikan protokol kesehatan profesi yang ada ya. Betul. Dan itu cukup berhasil ada ya? Cukup berhasil ke Rote saja. Terima kasih Mas Bams. Sama-sama. Sebuah ide kecil dikomporin, kemudian mengganggu, dan kemudian mengupayakan dan melakukannya, dan sampai Bajalan Gila sukses ya, menjadi yang terdepan untuk memberikan fasilitasi kepada para wisatawan dari luar yang ke Rotendao. Terima kasih Mas Bams. Sampai jumpa di lain Terima kasih juga sudah ajak saya bincang-bincang. Iya, dari Pantai Leli kita akhiri Suwer Speak Up with Ernest bersama guest kita, speak upper kita, Mas Bams Bajalan Gila atau Bambang Masuseno, dan sampai jumpa di edisi Suwer berikutnya. Terima kasih. Ke Rote saja. Ke Rote saja.